Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas lagi bahasa Indonesia kemarin tentang pembelajaran teks puisi ya. Jadi teks yang akan kalian pelajari di sini itu adalah tentang teks puisi. Nah, boleh dilihat di slide-nya. Pernah baca puisi nggak kalau di rumah? Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai puisi sih sebenarnya puisi itu adalah bentuk karya sastra yang sifatnya bait per bait. Jadi karya sastra itu kan ada tiga, ada puisi, prosa, dan drama. Jadi kalau puisi itu dia karya sastra yang sifatnya dipadatkan. Jadi satu dua tiga kata mewakili makna mungkin satu paragraf gitu ya. Karena dia maknanya itu selain konotasi dia juga dalam gitu ya. Terus untuk definisi, nanti kita lihat kalau puisi itu punya ciri bahwasanya dia disusun menggunakan kata-kata yang sederhana serta imajinatif ya. Imajinatif dan memiliki struktur fisik dan batin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan imajinatif gitu ya? Imajinatif itu ketika kita baca, kita bisa menggambarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan si penulis. Lalu kalau misalnya figuratif atau punya unsur fisik, batin. Unsur fisik itu yang sebenarnya seperti intrinsiknya novel. Kalau si puisi tadi dia intrinsik itu namanya unsur fisik. Unsur fisik itu yang bisa kita lihat dari teksnya saja. Misalnya seperti rima, tipografi, terus enjambement, terus diksi, majas gitu kan. Nah itu namanya unsur fisik. Tapi kalau batin itu baru nampak ketika kita bacakan, ya. Dia baru tampak ketika kita bacakan. Nah, bagaimana yang dikatakan baru tampak ketika kita bacakan? Ya, memang dia pakai nada. Jadi misalnya kayak puisi kan, puisi kemerdekaan. Kalau bacanya kan pasti semangat ya. Jadi semangatnya itu yang menunjukkan nadanya yang tepat, iramanya yang pas, sehingga suasana dalam puisi itu dapat gitu ya, tergambar dengan spesifik dan relevan. Jadi jangan nanti puisinya sedih terus bacanya semangat, atau sebaliknya yang puisinya semangat dibacanya sedih, lemas gitu kan. Nah itu berarti dia unsur batinnya tidak baik karena tidak relevan dengan unsur fisiknya. Oke, selanjutnya ciri-ciri puisi. Dia menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, mempunyai daya imajinasi dan figuratif. Jadi ingat ya, kalau diksi itu adalah pilihan kata ya. Pilihan kata itu ada pilihan kata itu yang sifatnya slang, percakapan sehari-hari. Misalnya, kau bawa buku aku gitu kan, itu dia namanya percakapan slang. Tapi kalau dia baku, ada juga diksi baku, dia berdasarkan dari kamus. Ada juga diksi itu diksi ilmiah namanya. Nah, diksi ilmiah ini adalah diksi yang merujuk pada bidang ilmu tertentu ya. Misalnya ada puisi itu yang cenderung dia puisinya agama aja, ada puisinya tentang ekonomi aja. Nah itu berarti dia puisi yang mengedepankan diksi. Lalu ada daya imajinatif yang tadi saya katakan, ketika baca puisi kita jadi bisa tergambar gitu apa yang ingin disampaikan si penulis. Lalu ada lagi rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi sebenarnya. Jadi ada bunyi-bunyi tertentu yang di ujung-ujung, misalnya kayak pantun kan, jalan-jalan ke kota Jakarta singgah sebentar membeli kopi, selalu ingat pesan bunda agar kau tak menyesal nanti. Nah itu namanya rima. Yang terakhir dia memiliki bentuk atau tipografi. Jadi puisi yang baik itu tipografinya konsisten. Kalau hari ini ke kanan, kiri ke kiri, atau yang di tengah. Jangan digabung-gabung, jadi berantakan. Kecuali dia puisi kontemporer. Oke? Selanjutnya ada jenis-jenis puisi ya. Kalau puisi itu kan, kalau berdasarkan pembabakan itu ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu biasanya dia bait per bait seperti pantun, syair, gurindam. Terus kalau puisi yang baru dia lebih ke tema. Misalnya puisi naratif, puisi lirik, puisi
deskriptif. Nah, puisi naratif itu dia sifatnya bercerita seperti balada, romansa, cerita cinta gitu ya. Kalau puisi liris dia lebih ke sedih ya, elegi, ode gitu kan. Elegi itu dia pujian terhadap pemerintah, kalau ode itu dia terhadap orang berjasa. Kalau puisi deskriptif dia menggambarkan, contohnya satire. Contohnya gini ya, bagaimana mungkin pemerintah bisa membangun gedung mewah di atas perlapa rakyat. Nah, gitu. Nah, itu namanya puisi deskriptif. Jadi dia berisi tulisan-tulisan yang sifatnya menggambarkan ciri fisik. Oke, sampai di situ dulu. Bisa silahkan kalau kamu nanti melihatnya dari rumah, boleh di catat gitu. Karena nanti catatan juga ada nilainya kalau sampai dapat paraf. Oke. Lalu ada lagi unsur-unsur pembangun puisi. Yang seperti saya katakan tadi, ada unsur fisik, ada unsur batin. Unsur fisik itu contohnya adalah kata konkret. Kata konkret itu sesuai namanya adalah kata yang konkret, kata yang punya bentuk fisik. Ya, contohnya apa? Contohnya dia meja, kursi, lemari gitu kan. Maka dia disebut sebagai kata konkret. Ada kan bentuk fisiknya gitu kan. Terus kalau dia majas itu dia bentuknya kata kiasan. Kiasan itu berarti bermakna konotatif. Lalu ada bersifat persifikasi. Persifikasi itu dia berlawanan dengan keadaan sekelilingnya. Lalu imajinatif, sudah tahu lah tadi ya, imajinatif itu bisa dipandang dari banyak aspek, misalnya dari opini, dari faktanya, dari penilaiannya, dari tipografinya gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai diksi. Tipografi juga seperti itu. Lalu kalau yang batin seperti yang saya katakan tadi, misalnya perasaan, nadanya gitu kan. Dari nada itu kita tahu soal bagaimana menyesuaikan antara isi puisi dengan rima yang ada. Gitu, itu namanya unsur batin. Batin ini nggak nampak kalau nggak kita bacakan. Gitu dia ya. Lalu simpulan unsur-unsur pembangun makna puisi. Yang pertama, keterkaitan pemilihan diksi dengan makna puisi. Jadi diksinya juga harus sesuai, jangan mentang-mentang kamu suka pohon, semua puisinya dirasa meratakan pohon. Pas puisi tentang pemerintah pun pohon juga. Kalau bisa ganti-ganti, jadi orang nggak bosan bacanya. Terus dia bersifat keterkaitan diksi dengan rima. Jadi ada pilihan kata, ada rima. Karena rima itu adalah pengulangan bunyi dalam kata. Lalu keterkaitan penggunaan kata konkret dengan penggunaan imaji atau puisi. Kata konkret itu kan adalah kata yang jelas bentuk fisiknya. Jadi dikaitkan dia dengan imaji atau penggambaran citraan puisi. Dan yang terakhir, dia memiliki keterkaitan penggunaan majas dengan makna puisi. Oke, sampai di situ ada pertanyaan bisa? Kalau majas sama makna keterkaitannya di sini ya. Kalau makna puisi itu kan nggak selalu harus yang sebenarnya. Ada juga yang dia maknanya itu nggak sebenarnya gitu kan. Misalnya dia pergi perang terluka terus bilangnya itu cuma jerawat gitu kan. Nah, itu maka dikatakan dia sebagai penggunaan makna yang tidak sebenarnya. Terus berikutnya lagi ada majas-majas yang lain, pokoknya idiom gitu kan. Jadi ya banyak sih sebenarnya majas tuh kayak tangan panjang, kepala besar, gitu-gitu ya. Terus majas hiperbola, jerawatnya besar bak gunung gitu kan. Nah, itu juga hiperbola sih sebenarnya. Terus darahnya mengalir menganak sungai, atau dia cantik bak rembulan. Nah, itu juga dikatakan sebagai kata konkret yang menggambarkan majas atau kata kiasan. Terus ada image. Image itu dia berkaitan dengan masalah pencitraan. Jadi image itu masalah pencitraan yang kita dekatkan dengan alat indera. Misalnya kalau puisinya seperti ini. Di atas meja itu terdapat secangkir kosong harapan. Kalau kita lihat gelas kosong pakai apa? Pakai mata gitu ya. Terus ada lagi nanti kulihat cahaya mentari melintas di langit.
terdengar aroma kicauan burung. Udah aroma kicauan gitu kan. Bisa aja kalau dia berupa majas, kicauan itu kan dia bunyi. Bunyi itu berarti pengimajian, pendengaran gitu ya. Nah, jadi imajinasi itu adalah tanggapan isi puisi berdasarkan alat indera. Terus ada lagi telah unsur puisi. Jadi ada keterkaitan tema dengan suasana puisi enggak? Terus keterkaitan amanah dengan makna puisi. Jadi dia amanahnya udah sesuai enggak gitu ya. Oke. Coba ini sambil kita belajar ya, sambil coba buka buku paketnya. Oke, kita bisa lihat tentang puisi itu di halaman ya. Halaman, coba buka bukunya masing-masing tentang puisi itu di halaman bab 4. Jadi kamu boleh lihat di situ ada tentang puisi, kamu baca. Nanti di situ kamu bisa lihat ada pengulangan bunyi, makna gitu kan. Nah, pengulangan bunyi dan makna itulah yang dikatakan sebagai rima nanti. Rima itu jadi misalnya jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sebentar membeli kopi, selalu ingat pesan bunda agar kau tak menyesal nanti, gitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai makna, gitu kan. Jadi dia maknanya itu berkaitan dengan rima. Rimanya mana? Ya itulah pengulangan bunyi di ujung-ujungnya, AB, gitu kan. Terus ada lagi namanya penyajian gagasan berdasarkan langkah-langkah bentuk puisi. Jadi ada langkah-langkah penulisan puisi. Pertama, kalau misalnya kita mau nulis puisi ya harus rajin baca puisinya dulu gitu kan. Baru sering menentukan tema. Jadi kalau bisa kan karena biasa. Jadi kalau memang mau sukses buat puisi ya tentukan temanya dulu. Nah, selanjutnya tuliskanlah puisi itu dalam bentuk yang jelas dulu ide-idenya. Nanti aja buat hiasannya. Lalu kembangkan pilihan kata yang sudah dipilih tadi dalam larik yang beraturan. Jadi kalau misalnya sudah dapat ide-idenya, ya baru kita boleh tambah-tambahi majas, tambahi ungkapan, atau kita singkat dengan kata-kata yang lebih estetis ya kan. Lalu yang terakhir, menyusun larik-larik puisi dan memberikan judul puisi. Terus judulnya itu kalau bisa yang menarik. Ya, misalnya judulnya palsu, misalnya judulnya lagi apa, seminar kehidupan gitu-gitu. Jadi orang tertarik apa gitu isinya. Jangan judulnya kebunku, atau misalnya judulnya apalagi rumahku yang indah gitu-gitu. Itu kan udah terlalu mainstream gitu, udah biasa aja orang dengarnya gitu. Jadi carilah judul-judul yang memang jarang digunakan tapi masih relevan dengan isi. Nah, yang berikutnya adalah aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. Pertama, ada namanya ekspresi atau mimik. Jadi kalau kita baca puisi itu ekspresi itu penting ya. Misalnya kita baca ya tentang ekspresi puisi kemerdekaan, maka ekspresinya itu pasti semangat, intonasinya naik tinggi, lafalnya jelas, Indonesia, aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu kan. Lalu tekanannya juga
Jangan aku yang hidup 1000 tahun lagi kayak baca koran gitu kan, itu nggak boleh. Jadi aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi juga harus jelas. Oke, itu aja sebenarnya untuk puisi. Kamu boleh nanti di rumah kalau memang ada waktu luangnya dicari puisi satu, tentukan coba rima, terus masalah majas gitu kan, kira-kira dia pakai majas apa, karena itu biasanya pasti keluar di soal ujian. Jadi majas itu kalau bisa nanti dihafal ya, misalnya majas yang sering-sering aja kayak hiperbola, majas simile, majas metafora, antitesis, terus repetisi, terus majas sinestesia, ya kan? Terus ada lagi sindiran seperti ironi, sarkasme, innuendo. Nah itu harus agak-agak diingat karena majas ini sejatinya rame. Cuma ya kamu hafal ya 10 majas aja yang paling sering muncul sih udah cukup sih sebenarnya. Karena total majas itu ada sekitar 60-an. Jadi ngapal udah 10 aja saya rasa ya udah lumayan sih gitu. Oke, itulah yang dimaksud dengan konten bahasa dari si puisi tadi. Oke. Nah ini nanti yang di rumah ya, kira-kira nanti kalau lihat puisi, coba lihat diksinya, pilihan katanya apa ya, pakai kata baku atau enggak gitu kan. Terus imajinya gimana gitu kan. Imaji itu image atau penggambaran berdasarkan alat indera. Kata konkretnya gimana, majasnya itu majis apa gitu kan, versifikasinya apa, terus tipografinya bagaimana gitu kan. Lalu tema itu nampak nanti ketika sudah kita bacakan. Jadi dia ada nada, ada perasaan yang memang kalau kita lihat puisi itu biasanya kita langsung terasa tuh mana yang kira-kira harus dibaca lantang gitu kan, dari isinya kan nampak. Jadi nanti coba aja di rumah cari puisi yang mana aja boleh sih, yang penting puisinya berdedikasi. Biasanya yang paling bagus itu puisi horizon, kayak puisi rembulan, terus puisi rakyatku miskin gitu-gitu, gadis meminta-minta. Nah, itu kan bagus tuh, biasa tuh dari horizon boleh cari aja, nanti di situ lengkap. Kamu bisa tentukan diksi, bisa tentukan imaji, terus tipografi apa sih, misalnya tipografi itu ketika urutannya itu unik gitu. Pernah dengar istilah puisi kontemporer nggak? Nah itulah yang dikatakan sebagai puisi tipografi. Jadi kontemporer itu lebih memainkan bentuk ya daripada isi gitu. Jadi dia bentuknya ada yang zigzag, ada yang bulat, ada yang nggak beraturan, tapi isinya cuma kata-kata aja gitu. Ternyata ada maknanya diambil dari mana? Dari ukuran tulisannya, dari syarat-syarat berkas yang dibuat dia. Misalnya kayak ada kan judul puisinya itu Tragedi Winka dan Sihka gitu. Jadi ternyata Tragedi Winka dan Sihka itu dibuat diagonal, menggambarkan diagonalitas kehidupan. Ada namanya pipa Pancasila. Pipa Pancasila itu dia cuma huruf V sampai terakhir pipa Pancasila. Tapi ternyata V-nya itu ada 17, terus barisnya ada 8, totalnya ada 45 gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan tipografi. Ada hal-hal yang secara bentuk udah kita tahu gitu ketika kita baca gitu kan. Nah itu yang disebut sebagai tipografi. Oke, sebenarnya PowerPoint-nya sudah selesai. Kalau memang mau dicatat, nih boleh dicatat ya. Di pause saja nanti.
atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via WA. Misalnya pengerjaan gimana sih cara menentukan ini misalnya, gitu kan, cara menentukan diksi gitu, atau misalnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa figuratif. Jadi yang dikatakan figuratif itu dia bahasa yang menjelaskan atau menerangkan, figurasi gitu ya, mengatur. Tapi figuratif, jadi dia seperti lambang, pewarnaan, keanekaragaman motif gitu kan, kesan. Jadi ketika kamu baca puisi itu kan pasti ada kesannya. Kesannya puisi ini kok galak ya gitu, atau kesannya puisi ini kok sedih, kesannya puisi ini kok ramai, bahagia gitu. Jadi itu dia namanya bahasa figuratif. Ada figura atau apa ya, bentukan yang terbentuk ketika kita selesai membaca teks tersebut. Nah itu yang terjadi pada teks puisi, cerpen, dan novel. Karena apa? Nuansa dia sastra. Maka dia dikenal dengan adanya bahasa figuratif. Oke? Oke, coba saya ini ya, buat contoh nih tentang puisi. Biar kita sama-sama contoh analisis. Oke, ini puisi W.S. Rendra. Oke, di situ ada judulnya Sajak Raja Wali W.S. Rendra. Saya baca ya. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan dia di dalam sangkar besi. Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keleluasaan dan kebebasan tanpa sukma. Sukma itu jiwa gitu ya. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi. Memandang dunia, Raja Wali di sangkar besi. Duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kematapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat citraan puisinya itu lebih ke penglihatan ya, karena dia bicara masalah langit, cakrawala, sangkar besi. Terus kalau kita kembali ke majas, di situ ada majas pengulangan ya, sepertinya Raja Wali, Raja Wali, Raja Wali. Nah itu namanya majas repetisi. Terus kalau dari segi rima, dia lebih ke AB-AB kan, Raja Wali, Sukma, Raja Wali, Pengembara. Jadi nggak selalu juga puisi baru itu tanpa rima, kan ada kan anggapan gini, puisi baru itu terlepas dari lirik dan baris, rima juga, nggak juga. Namanya puisi itu pasti ada rimanya, cuman kadang beraturan, kalau yang baru kadang nggak beraturan, karena tergantung, kalau yang baru itu tergantung tema dia, nggak ngelihat bentuk, gitu ya. Oke, terus di situ ada lagi puisi, kita baca satu lagi ya.
Ini ada judulnya Surat Cinta ya, karya W.S. Rendra juga. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur yang gaib, dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dik, aku cinta padamu, katanya. Kutulis surat ini kala langit menangis dan 2 ekor belibis bercerita dalam kolam. Bagai 2 anak nakal, jenaka dan manis mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dik, kupinang kau menjadi istriku, katanya. Kaki-kaki hujan yang runcing menyentuhkan ujung bumi, kaki-kaki yang cinta dan tegas sebagai logam berat gemerlapan menempuh ke muka dan tak akan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis. Di muka kaca jendela mereka berkaca dan mencuci rambutnya untuk ke pesta. Wahai Dik, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar. Untuk dinikahkan, aku melamarmu. Kau tahu, dari dulu tiada yang lebih buruk dan tiada yang lebih baik dari yang lain. Penyair dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang bermula dari kata yang bermula dari kehidupan pikir rasa. Sementara kehidupan yang kuat bagai berjuta-juta jarum alit menusuk kulit langit. Kantong rezeki dan restu wingit, lalu tumpahlah gerimis, angin dan cinta mendesah dalam gerimis. Semangat cintaku yang ku bagaikan 1000 tangan gaib menyebar 1000 jaring menyebar hatimu yang selalu tersenyum padaku. Engkau adalah putri duyung tawananku. Engkau adalah putri duyung yang mengejapkan mata yang indah. Wahai putri, kutulis surat ini karena langit gadis manja dan manis menangis minta mainan. 2 anak lelaki nakal bersenda gurau dalam selokan dan langit iri melihatnya. Wahai Dik, ku ingin kau tahu dan kau mau menjadi ibu dari anak-anakku, katanya. Jadi kalau di sini nuansanya itu romance ya, cinta gitu kan. Jadi lebih ke, kalau kita bilang ya lebih ke, sorry ini gimana sih gesernya? Masalah kayak ya romantisme gitu kan. Kalau masalah diksi dan iramanya, ini sepertinya diksinya ringan, iramanya juga irama-irama datar sih. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu banyak perbaikan karena kelas 10 ini materinya belum padat 11 dan 12, apalagi kelas 8, apalagi kelas 9 gitu kan. Jadi ini karena masih mungkin pasca online ya, jadi guru-gurunya masih saling memperbaiki materi-materi gitu kan. Jadi masih ada beberapa kekurangan di kayak puisi tadi itu. Kalau di buku guru kan harusnya masih ada beberapa contoh puisi, kalau di buku siswa masih kurang. Terus ada lagi tentang rumput dan alang-alang. Nanti di rumah banyak ya. Kalau bisa cari yang kayak karya W.S. Rendra, Hairil Anwar gitu kan. Terus siapa lagi? Sultan tadi Arif Sabana, Amir Hamzah. Itu bagus-bagus puisinya, oke? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.